Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustaz. innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, naltaqi maratan ukhra wa nata'allam jama'atan fi fasli al-lughah al-arabiyyah ya. Kita kembali lagi belajar ya bahasa Arab di kelas online ya. Taib ya, qabla an nabda dari sana ismahuli an uhadzirakunna awalan ya. Sebelum ana mulai pembelajaran seperti biasa akan ana absen dulu ya. Coba yang dipanggil namanya silakan jawab ya. Silakan bilang hadir atau yang lain-lain ya. Maujud. Bu Mutiah mewujudah. Maujud. Taib. Bu Tuti, Hadiroh Ustaz. Bu Sumaria, Naam, hadiroh. Ayatin Nufus wujud. Hadiroh. Taib ya. Di sini yang hadir di sini bisa aktif ya. Apakah ada yang Ustaz. cuma izin nyimak saja? Bisa semua ya, bisa aktif semua ya. Insyaallah, Ustaz. Taib. Mubasyaratan naqtu ila adars al-ba'da. Fa hayya nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Taib. Bil amsi qad wasalna fil lughal arabiyyah wa atharuha ya. Kemarin kita sudah sampai di artikel tentang al-arabiyyah al-fasihah wa atharuha ya. Dan kemarin udah nak kasih tugas yang ini ya. Nah, ini sudah kita bahas sedikit ya dari tugas kemarin, sudah nak koreksi juga tapi biar lebih ini ya, biar lebih umum ya. Biar lebih tahu ya apa yang salah terus apa saja yang menjadi catatan ya. Asyi'ru al-kalamul jamil ya. Syair ya adalah perkataan yang indah. Asyi'ru al-kalamul jamil. Ini anak kira semuanya benar ya kalau di sini. Al-lughatul arabiyyah al-fasihah. Nah, ini di sini. Al-lughatul arabiyyah al-fasihah kalau secara arti adalah bahasa Arab yang fasah, yang fasih, yang resmi. Nah, ini banyak yang kurang tepat jadi sini. Kalau al-lughah al-arabiyyah al-fasihah maka jawabannya adalah ya'rifuha jami'u ahlil bilad ya, yang mana kalau misalkan bahasa Arab Fusha itu seluruh penduduk apa namanya negara itu tahu semua bahasa resminya lah istilahnya ya. Nah, di sini banyak yang jawab an-nahwu wa sharh wal balaghah. Nah, kalau ini ilmunya ya, ini ilmunya. Tapi kalau definisi dari bahasa Arab resmi, bahasa Arab Fusha itu apa ya? Bahasa Arab yang hampir di seluruh negara dipakai, yang mana dipahamin, tapi ada juga sebenarnya ada juga orang yang belum paham ya bahasa Arab Fusha. Tapi orang yang belum paham itu biasanya orang yang benar-benar suku pedalaman atau benar-benar istilahnya nggak sekolah lah istilahnya. Kalau ada orang yang nggak paham bahasa Arab Fusha itu berarti orang orang Arab itu dia nggak sekolah atau dia ya istilahnya kayak orang Indonesia kalau dia orang-orangnya di daerah terus nggak pernah sekolah ya. Kalau sekolah kan belajarnya pakai bahasa Indonesia ini.
Cuma kalau orang zaman dulu kan biasanya cuma bisanya bahasa daerahnya masing-masing ya. Kalau orang Jawa bisanya bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Sama juga dengan orang Arab yang nggak paham bahasa Fushah, maka kita bisa tahu kalau orang Arab itu mungkin ya nggak pernah sekolah, karena kalau dia sekolah pasti diajarin Fushah ya. Istilahnya apa? Ummi ya. Umyun ya, umun. Apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Buta huruf lah, istilahnya kayak gitu. Nah, buta huruf tidak bisa baca. Nah, orang yang tidak bisa baca biasanya kalau orang Arab tidak bisa baca ya nggak bisa fusha aja, mereka pakai amiyah terus ya. Al-fiqhu di sini adalah ilmun tu'rafu bihil ibadat ya. Ilmu yang Ibadah. yang membahas ya, yang mengetahui untuk mengetahui ibadah ya, fikih. Jadi kalau fikih itu cara beribadah ya, rukun apa namanya? Rukun sholat, arkanus sholat, nah itu fikih itu ya. Al-lahjah adalah Yatakallamu Takalamuha ba'du ahlil bilad. al-lahjah itu adalah eh, sedikit sebagian ya, yang sebagian penduduk negara itu berbicara dengan itu ya. Jadi intinya bukan bahasa resmi. Jadi kebalikannya al-lughah al-arabiyyah al-fasihah itu lahjah, yaitu bahasa Dialek. ini ya, bahasa sampingannya ya, bukan bahasa resmi. Ulumul lughah. Nah, sora wal balagh. Hal indakum soal ilahuna? Apakah ada pertanyaan ya sebelum kita lanjut? Jadi cara mengartikannya perhatikan per huruf ya. Jadi di situ ya'rifu, mengetahui, arafa ya'rifu. Ya. Nah, kalau kalian salah huruf saja nanti artinya yarfa'u. Nah, kalau yarfa'u apa? Mengangkat. Rafakan. Yarfa'u mengangkat ya. Nah, itu kan hampir sama. Ya'rifu sama yarfa'u. Coba hampir sama kan. Iya. Tapi perhatikan hurufnya yang baik benar ya. Karena kalau kita kepleset saja nanti ya aslinya ya'rifu jadi yarfa'u, yang mana artinya berbeda. Mengetahui. Sip ya. Jadi seperti itu. Coba kita langsung lanjut saja ke pembahasan mulahadzah nawiyah yang berikutnya. Ya, coba ikutin Nana ya. Kana wa akhwatuha. Kana Kan. wa akhwatuha. Kana wa'atuha. Sip ya. Kana wa akhwatuha ma makna? Fi'il mad. dan saudaranya. Kana dan awan-awannya. Nah, jadi ini mungkin bagi yang belum pernah belajar. Nah, ini secara arti kana, ya kana itu adalah sebuah bentuk dalam nahwu ya. Sebenarnya dia fiil, tapi nanti ada penjelasannya fiil yang seperti apa dia. Dan wa akhwatuha, wa akhwat itu saudara ya. Atau yang sejenisnya. Ada dalam bahasa Arab yang seperti kana wa akhwatuha. Ini adalah sebuah fiil yang mana tidak seperti fiil biasa ya. Nah, ini pembahasannya ya. Coba ikutin Nana ya. Kana wa fi'lun madin nakisun yadkhulu alal jumlatil ismiyah. Fi'lun madi. Fi'il madi. Naqisun yadkhulu alal jumlah. Fayarfa'ul mubtada'a wa yusamma isma kana. Yarfa'ul mubtada wa yusamma ismul ana. Wa yansibu al khabara wa yusamma khabaraha.
Wayansibul khabaro wa yusamma khabaroha. Baroha. Pengertiannya ya, pengertiannya sampai sini. Ya. Ya. Coba kita bahas dari kaidah tadi ya. Fi'lun madin naqisun yadkhulu alal jumlatil ismiyah. Jadi kana itu adalah fi'il madi. Ya. Tapi di situ ada tambahannya, bukan fi'il madi yang biasa, tapi fi'il madi naqis. Fi'il madi naqis yadkhulu alal jumlah ismiyah, yang mana dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Oh, Ya. Dia masuknya kalau di jumlah fi'liyah apakah bisa ditambahin kana ya? Berarti nggak bisa. Berarti kana ini adalah khususnya masuknya di jumlah al-ismiyah. Ya. Ini pengertian dari kana. Kemudian fayarfa'u al-mubtada' wa yusamma isma kana. Jadi misalkan seperti ini ya. Coba kita ngomong seperti ini. Muhammadun naimun. Muhammadun naimun. Artinya apa? Muhammadun naimun. Muhammad. Muhammad tidur ya. Naim itu tidur ya. Isim fa'il dari nama ya, namun naim tidur. Anda tanya, Muhammadun naimun jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Muhammadun naimun jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, itu adalah jumlah ismiyah ya. Jelas ya. Muhammad kan isim. Ya, naimun ini isim juga, maka Muhammadun di sini Muhammadun sebagai mubtada atau khobar? Muhammadun naimun. Muhammad mubtada atau khobar? Mubtada. Muhammad mubtada dan naimun sebagai khobar ya. Maka kita bisa menilai bahwasanya Muhammadun naimun ini jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah ya. Baik. Fayarfa'ul mubtada wa yusamma isma kana wa yansibul khobar wa yusamma khobarwa. Maka kalau kana kita tambah, kalau kana tadi kita masukin Muhammadun naimun bisa nggak? Bisa. Kenapa Karena nggak bisa? Muhammad. Karena isim kana menjadi isim Nggak. kana. Jawabannya bisa karena ini, karena jawabannya kalau kana kita masukin Muhammadun naimun bisa karena dia karena jumlah ismiyah ya kan. Oh, Kita belum masuk Muhammad ini sebagai apa kalau belum. Kita kalau masukin kana ke Muhammadun naimun bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa karena jumlah ismiyah. Iya. Kecuali kalau kita ngomong ya namu Muhammadun artinya sama, Muhammad tidur. Tapi kalau kita masukin kana bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa karena jumlah fi'liyah ya namu ya, fi'il. Maka kana tadi bisa masuk Muhammadun naimun, dan nanti kalau kita masukin kana nanti kalimatnya menjadi kana Muhammadun naiman. Ya, kalau kita masukin kana menjadi kana Muhammadun naiman. Ya. Yang mubtada tadi, mubtadanya mana? Muhammadun naimun tadi. Muhammad. Ya, yang Muhammad tadi itu menjadi isim kana. Namanya apa? Isim kana. Isim kana. Fayarfa'ul mubtada ini maksudnya marfu. Marfu itu berarti domah ya. Berarti seperti biasa tidak dirubah. Kalau mubtadanya domah aslinya ya nanti kalau ada ini cuma diganti nama. Aslinya mubtada, kalau ada kana nanti menjadi isim kana. Kemudian yang khobarnya kan naimun ya. Khobarnya ini nanti menjadi mansub. Ya. Jadi nanti kana Muhammadun naiman. Kalau ada kana jadi kana Muhammadun naiman. Nanti Muhammad sebagai isim kana, sedangkan naiman itu sebagai khobar kana. Ya. Jadi ini yang dimaksud kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha nanti setiap isim, setiap jumlah ismiyah yang dimasukin kana wa akhwatuha, maka di situ nanti ada
ada isim kana sama khobar kana. Jadi bukan fa'il dan maf'ulun bih ya. Kan kalau namanya fi'il kan harusnya fa'il dan maf'ulun bih, bener kan? Contohnya kayak gini, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, tanya, qara'a fi'il ya. Fi'il. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. 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 Sedangkan al-Qur'ana sebagai Maf'ul bih. maf'ulun Objek. bih. Itu kalau fi'il biasa. Tapi kalau kana wa akhwatuha atau yang dimaksud fi'il madi nakis, nanti kana Muhammadun na'iman. Muhammad bukan sebagai fa'il. Tapi namanya apa? Isim kah? Isim kana. Isim kana. Dan na'iman itu bukan maf'ul, bukan objek. Tapi dia khobar kah? Kana. Khobar kana. Khobar kana. Ya. Jadi ini yang dimaksud kana wa akhwatuha ya. Dan kalau ditanya kana itu artinya apa? Kalau kana sendiri sebenarnya nggak memiliki makna ya. Karena artinya itu menunjukkan kalau itu di masa lampau ya. Karena itu menunjukkan sesuatu di masa lampau. Jadi kalau kita ngomong Muhammadun naimun, Muhammad tidur. Kalau kita tambahin kana Muhammadun naiman, nanti di masa lampau atau di suatu hari Muhammad tidur. Ya. Itu ya maksudnya. Iya. Jadi itu penjelasan tentang kana wa akhwatuha ya. Nanti bagi yang belum jelas nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi ya. Sekarang kita bahas akhwati kana ya, min akhwati kana. Coba ikutin Ana ya, min akhwati kana. Min akhwati kana. Soro Soro. wa laisa Walaysa. wa asbaha Wa asbaha. wa dhalla Wa dhalla. wa ma zala. Wa zala. Jadi saudaranya kana. Jadi nanti kalau dia ketemu nanti soro itu harus bertemu dengan jumlah ismiyah. Nah, itu saudaranya kana itu ada soro, laisa, asbaha, wa dhalla, wa ma zala. Nanti hukumnya sama ya. Hukumnya sama. Jadi nanti kalau ada misalkan laisa ya, kita masukin Muhammadun naimun ya. Kalau kita masukin laisa nanti jadi laisa Muhammadun naiman. Nah, terus nanti Muhammadun sebagai apa? Muhammad isim laisa. Naiman sebagai khobar Khobar laisa. Jadi itu ya maksudnya. Cuma beda artinya. Kalau kana menunjukkan masa lampau, kalau laisa artinya tidak atau bukan. Jadi kalau kita ngomong laisa Muhammadun naiman, nanti artinya Muhammad tidak tidur. Muhammad tidak tidur ya, atau bukan juga bisa ya, laisa itu. Soro ini nanti kita bahas masing-masing kemaknanya ya. Jadi saudara-saudaranya kana yang mana hukumnya nanti seperti kana, ada isim kana, ada khobar kananya. Itu ada soro yang bermakna artinya soro apa? Jadi Pak Ustaz. Soro artinya menjadi. Ya. Jadi kalau kita ngomong Muhammadun mudarrisun, ya Muhammad seorang guru. Nanti kalau Muhammad menjadi guru, jadi soro Muhammadun mudarrisan. Mudaris. Soro artinya menjadi. Laisa, selanjutnya laisa artinya apa? Laisa tidak Bukan atau tidak. Laisa artinya bukan atau tidak ya. Jadi kita bisa mengartikan bukan atau kita mengartikan tidak ya. Selanjutnya asbaha. Apa makna asbaha? Sobahu Dari kalimat pagi ya. Asbaha artinya apa? pagi asbah. Asbah itu waktu pagi ya. Jadi kalau kita misalkan Muhammadun naimun ya, kita tambahin asbaha Muhammadun naiman, berarti di pagi hari Muhammad Bangun pagi. enggak masih Bangun. tidur ya. Naim kan tidur ya. Betul.
asbaha Muhammadun naiman. Berarti di waktu pagi Waktu pagi Muhammad masih masih tidur. tidur ya. Tidur. Asbaha Muhammadun. Zolla artinya Hmm, masih, masih. 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 Ya. Wazalla. Wa mazala ini mazala ya. Ini satu kesatuan ya, mazala. Artinya juga sama, masih, Masih. masih. Jadi kalau kita ngomong mazala Muhammadun naiman, artinya apa? Mazala Muhammadun naiman. Muhammad masih Muhammad masih tidur. Muhammad masih tidur. Dolla juga sama. Dolla Muhammad Muhammadun naiman. Muhammad masih Masih tidur. 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 Itu sama ya. Dolla sama mazala artinya sama. Masih. Masih. Step ya. Coba kita masuk ke contohnya. Silakan ikutin Nana ya. Kanal Arabu qabaila mutafarriqatan. Kanal Arabu qabaila mutafarriqah. Nah, ini artinya apa? Orang Arab masih orang Arab dulu mutafarriqah. Jadi orang Arab dahulu itu sebuah kaum-kaum yang berpisah ya, sebuah kaum-kaum yang terpisah. Ya, jadi belum menjadi sebuah negara, yaitu kaum-kaum yang terpisah. Ada suku Quraisy, ada suku Madinah, suku Yastrib. Nah, itu. Jadi orang Arab dahulu itu terkelompok-kelompok dalam satu suku-suku kayak gitu ya. Mutafarriqah berbeda ya atau berpisah. Nah, di sini kana wa akhwatuha ya, di sini antum bisa lihat. Sekarang isim kananya yang mana? Karabu. Al-Arabu. Jadi isim kananya ini adalah yang doma ya. Antum cari kalau kita ingin tahu isim kana yang mana, antum cari yang marfu ya atau yang doma. Kanal arabu qabaila mutafarriqah. Di sini yang marfu al-arabu, maka di sini isim kana. Ya, sedangkan khobarnya mana? Qabaila mutafarriqah. Di sini khobarnya qabaila saja ya. Nah, mutafarriqah nanti sebagai sifat dari qabail ya. Naatnya. Naat. Jadi itu ya, ini isim kana al-arabu, khobar kana, qabaila sebagai khobar kana. Ya. Selanjutnya nomor 2, coba ikutin Nana ya. Mazalatil ikhtilafatu bainaha qalilah. Mazalatil ikhtilafatu bainaha qalilah. Mana? Kalau masih ada banyak Perbedaan. perdebatan di antaranya, masih banyak sedikit perdebatan di Masih antaranya. ada sedikit perbedaan di antaranya ya, di antara mereka di antaranya. Nah, jadi di sini antum bisa lihat ya, nanti isim mazalahnya mana? Isim mazalah? Ikhtilafatu. Ini isimnya. Sedangkan khobarnya mana? Bainaha Cari yang mansub ya, cari yang mansub. qalilan. Qalilatan. Khobarnya yang ini. Qalilatan. Ya. Oh, kalau bainaha itu bukan termasuk Bainaha dorob. bukan. Bainaha nanti itu sibhul jumlah ya. Oh. Manzalatil ikhtilafu qalilatan bainaha qalilah. Karena aslinya kalau kita balik bisa manzalatil ikhtilafatu qalilatan bainaha. Atau dibalik bainaha qalilah juga bisa. Maka di sini seperti itu. Yang perlu antum perhatikan bahwasanya kana wa akhwatuha ini masih fiil. Kana wa akhwatuha apa fi? Fiil. Yang namanya fiil itu kalau misalkan nanti isimnya atau fa'ilnya mu'annas, maka dia harus
mu'annas juga. Al-ikhtilafat kan mu'annas ya, maka di sini ditambahin ta. Aslinya mazala tapi jadi mazalatil ya. Ya. Sama seperti kalau tadi kan Muhammad ya, maka kalau Muhammad kana. Coba kalau Ana bilang Zainab, nanti gimana? Bukan kanat, Kanat. Kanas. kanat ya. Kan Kayak berarti kanat kanas atau Zaid kanat? Kanas. apa? Kanas atau kanas ya, Ah, Ustaz? kita lihat kalimat setelahnya Zainab. Zainab ini ada alif lam nggak? Enggak ada. Nggak ada. Maka kalau Nggak tidak ada. ada alif lam tak sukun ya. Jadi kanatnya. Kanat Zainab naimatan. Nanti Zainab suatu hari Zainab tidur. Kanat Zainab naimatan. Tapi kalau misalkan al-mudarris ya, al-mudarris ini ada alif lam, maka bukan kanat, tapi nanti kasroh. Jadi kanatil Kanat. mudarrisatu ya. Kanatil mudarrisatu naimatan. Jadi antum harus pahami, ini mazalat, ini aslinya mazalat ya. Kalau buat perempuan tak sukun, tapi karena al-ikhtilafat alif lam, maka di sini jadi kasroh. Paham ya maksudnya? Ustaz, berarti kalau al-ikhtilafunya nggak ada alif lamnya, mazalat. Mazalat, naam. Kalau al-ikhtilafunya nggak ada alif lam, mazalat. Mazalat. Ya, tapi kalau ada alif lam, maka di situ jadi kasroh ya. Domir taknisnya jadi kasroh ya. Ya, saya maksudnya. Ya. Coba nomor 3 kita lanjut. Sorotil lughatul fasihatu lughatan mustarikatan. Suratil lughatul fasihah. Lugatul fasihatu lugatan mustarikatan. Katan. Baik, ya. Di sini artinya adalah asor artinya menjadi ya. Berarti bahasa Arab yang fasih menjadi bahasa yang mustarok, Yang bahasa yang banyak dipakai ya. Bahasa yang banyak dipakai ya, mustarika, itu mustarika bahasa yang diikuti. Jadi kalimat istaroka yastariku ya artinya mengikuti, mustarik pengikut ya, peserta, mustarik. Nah, mustaroka ini artinya yang diikuti atau yang dipakai ya maksudnya. Di sini isimnya al-lughah ya, isim dari sora al-lughah, sedangkan khobarnya Lugotan. lughatan ya. Isim soronya al-lughah, al-fasihah ini sebagai sifatnya, lughatan sebagai khobarnya, mustarokah sebagai sifat dari yang ini ya, Lugatan. sifat dari lughatan. Gitu Kak Ustadz. Jadi bukan di al-fasihah. Saya Al-fasihah kira kan itu sih sebagai sifatnya. mm, Al-fasihah sifat dari al-lughah, sedangkan mustarokatan ini sifat dari lughatan yang ini. Makanya kalau kita ditanya isim sama khobarnya mana, maka isimnya al-lughah yang ini, khobarnya lughatan yang ini, yang mansub ya. Coba nomor 4 ya, silakan kita lanjut ya. Kanal Qur'anu sababan fi nash'ati ulumil lughah. Kana sababan fi nash'ati ulumil lughah. Ati ulum lugah. Yang artinya Quran itu Al-Quran itu menjadi salah satu penyebab ya penyebab terbentuknya ilmu ilmu bahasa. Ilmu bahasa Ilmu Arab. bahasa. Sekarang isim kanannya mana? Isimnya natanya. Al-Quran. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu isim kana. Khobar kanannya mana? Sababan. 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 Cari yang mansub ya. Cari yang rokatnya fathah. Itu sababan sebagai khobarnya ya. Coba sekarang Ustaz, lanjutnya ya. Nama dah. khobar itu apa sih Ustaz? Saya belum mengerti. Khobar itu istilah ya. Ini sebuah istilah ya.
Enggak, ini nanya khobar kana atau khobar yang biasa ya. Kalau antum nanya khobar yang biasa kan di dalam jumlah ismiyah kan ada mubtada dan khobar ya. Dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan Khobar. khobar. Ya, dalam sebuah jumlah ya. Ini dalam bahasa Arab ini ya, Arab dasar ya. Kalau kalian belajar jumlah itu ada dua, ya jumlah itu ada dua apa? Mubtada wal khobar. Enggak jumlah. Jumlah itu ada dua. Oh, jumlah Apa? Fi'liyah. fi'liyah wa Naam. ismiyah. Dan kalian. Dalam bahasa Arab ini dasar ya. Dalam bahasa Arab yang namanya jumlah itu ada dua. Al-jumlah al-ismiyah sama al-jumlah Fi'liyah. al-fi'liyah. Ya. Kalau kita lanjut ke lebih detail lagi, kalau di jumlah fi'liyah itu ada dua unsur, fi'il dan fa'il. Ya. Kalau jumlah fi'liyah unsurnya apa? Fi'il dan fa'il. Fa'il. Ini jelas kalau fi'il itu sebagai pelaku, kalau fi'il sebagai kata kerja, kalau fa'il sebagai pelaku. Ya. Kalau jumlah fi'liyah adanya apa? Fi'il dan Fa'il. Fi'il dan fa'il. fa'il. Nah, sekarang kalau dalam jumlah ismiyah adanya apa? Mubtada wal khobar. Mubtada wal khobar. Ini unsur yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, kalau dalam jumlah ismiyah unsurnya ada mubtada dan mubtada dan khobar. Ya. Jadi kalau kalimat seperti yang Anda bilang tadi, kita bilang yaqra'u Muhammadun sama Muhammadun qari'un. Ini beda, ini artinya sama. Yaqra'u Muhammadun sama Muhammadun qari'un, artinya hampir sama. Kalau yaqra'u Muhammadun ini jumlah fi'liyah. Diawali dengan fi'il ya. Maka di situ yaqra'u sebagai apa? Yaqra'u fa'il. Yaqra'u fi'il, Muhammadun sebagai Fa'il. fa'il. Ya, tapi kalau kita ngomong Muhammadun qari'un, maka di situ unsurnya bukan fi'il dan fa'il. Pernyataan bilang kalau dalam jumlah ismiyah unsurnya mubtada dan maka Muhammadun itu mubtadanya, qari'un sebagai khobarnya. Artinya apa? Mubtada itu pengawalan kata ya, dari kalimat ibtida ya. Ibtida artinya apa? Dimulai. Ba'da yabda'u, memulai. Jadi mubtada itu pengawalan kata. Ketika kita mau ngomong, kita kan mau menjelaskan sesuatu ya. Kalau kita ngomong Muhammadun qari'un, Muhammad seorang pembaca, kita pasti mengawali kata-kata kita. Kita awali dengan apa? Muhammad. Ya, maka Muhammad itu artinya adalah pengawalan kata. Sedangkan qari'un, khobar, itu dari kalimat khobar. Artinya khobar apa? Kita ngomong bahasa Indonesia kabar. Bahasa Arabnya khobar. Itu apa berarti kabar itu? Penjelas. Naam ya. Mengabarkan ya. Khobar dari kalimat kabar. Bahkan Indonesia yang ngambil dalam bahasa Arab ya. Aslinya khobar. Tapi di bahasa Arab kabar. Artinya kabar apa sih? Ya, berita. Iya kan? Penjelasan. Jadi kalau mubtada itu pengawalan kata. Khobar itu penjelasnya. Muhammadun qari'un, Muhammad seorang pembaca. Pembaca ini sebagai penjelas. Maka itu khobar. Ya. Tapi kalau kita sudah masuk di sini, ini khobarnya ini bukan khobar di sini, khobar di isim kana ini. Nanti bukan cuma penjelas saja. Intinya dia adalah yang aslinya mubtada wal khobar, nanti mubtadanya jadi isim kana, khobarnya nanti jadi khobar kana. Paham maksudnya? Jadi yang asli Muhammadun qari'un itu artinya Muhammad sebagai mubtada, qari'un sebagai khobar. Kalau kita tambahin kana Muhammadun qari'an, nanti Muhammadun nanti menjadi isim kana, sedangkan qari'an tadi menjadi khobar khobar kana. Paham maksudnya? Paham. Jadi kalau ditanya artinya apa ya? Artinya kompleks ya, macam-macam. Bisa penjelasan, bisa sebagai objek juga. Ya kan? Cuma penjelasannya paling jelas itu mubtada dan khobar itu kalau ada isim kana wa akhwatuha, nanti mubtadanya diganti isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Ya.
Nanti tinggal kita lihat di depannya. Kalau depannya kana ya khobar kana. Kalau depannya dholla nanti jadi khobar Khabar dholla. khobar dholla ya. Isim dholla dan khobar dholla. Ya. Seperti itu ya. Coba nomor 5 ya. Dholla kasirun minal lughati al-islamiyati maktuban bil khattil arabi. Dholla katsirun minal lughatil islamiyyati maktuban bil khatil arabi. Bil khatti Arabi. Cara kita menentukan mubtada dan khobar ya atau kalau dalam hal ini isim dan khobarnya, maka antum cari yang namanya isim kana atau mubtada itu marfu atau domah. Maka di sini domah yang paling awal ya, domatan yang paling awal. Maka di sini ana tanya, dalam kalimat ini, dalam jumlah ini isimnya yang mana? Kasirun. Nah, antum cari yang marfu ya, yang kasirun ini. Sedangkan khobarnya, kalau khobar itu berarti fathaten, khobar kana wa akhwatuha fathaten atau mansub ya. Di sini mana khobarnya? Maktuban. Antum cari yang fathaten, maktuban. Maka kasirun sebagai mubtada, sebagai isim dholla, maktuban sebagai khobar Khabar dholla. artinya ya masih banyak ya, masih banyak bahasa-bahasa Islam maktuban yang ditulis Yang tulis dalam Dengan tulisan Arab. tulisan Arab ya. Nah, artinya seperti itu ya, dholla masih ya. tulisan Arab. Maksudnya Tulisan yang kot itu. bahasa-bahasa Islamnya itu maksudnya kayak bahasa Urdu dan bahasa Farisia ya. Atau bahkan kita sering dengar Melayu ini ya, Melayu yang tulisannya bahasanya Melayu tapi tulisannya bahasa Arab. Itu apa namanya? Arab Pegon ya. Arab Melayu. Arab Melayu. Nah, itu kan juga ditulis dalam bahasa Arab kan. Nah, itu masih termasuk kalau diidentifikasikan ya itu masih masuk al-lughat al-islamiyah, bahasa-bahasa Islam ya. Ya jelas ya. Coba nomor 6. Mazal al-arabiyyu natiqan bil fasihah. Majal al-arabiyyu natiqan bil fasihah. Mazal artinya masih. Berarti ini artinya apa? Natik yang kemarin ya. Natik artinya apa? Nutko apa? Suara. Kalau ini fa'ilnya, orangnya. Berarti kalau orangnya. Bersuara, berbicara. Nah, berbicara, bersuara itu maksudnya berbicara ya. Orang-orang Arab Orang-orang Arab masih berbicara dengan bahasa fasih. dengan bahasa fushah ya, bahasa fasih. Susah. Maka antum cari di sini isimnya mana, isim dan khobarnya. Arabi. Cari yang kalau isim cari yang marfu, yang doma ya. Al-Arabiyyu sebagai isim, khobarnya natikon. Ya. Selanjutnya, laisat natijatul muqabalati jayyidatan. Laisat natijatul muqabalati jayyidatan. Laisat itu tidak atau bukan. Maka cara mengartikannya kita harus natijatul muqabalah dulu ya. Jadi nilai wawancara atau nilai interview tidak bagus. Tidak bagus atau tidak baik ya. Dan ini antum bisa lihat mana isim dan khobarnya. Natijatu isimnya natijatu. Ya, khobarnya jayyidatan. Ya. Al-muqabalah ini mudhof ilaih. Ya. Jadi mudhof ilaih sama na'at itu hampir mirip ya. Cuma itu beda pemakaian dan beda cara makna beda, tapi hampir mirip. Kalau ada kayak gini,
mubtada itu bisa nyambung mudhof ilaih dan juga khobar bisa nyambung mudhof ilaih juga, tapi mudhof ilaihnya tidak dihitung sebagai khobar. Ya, dia cuma bagian dari mubtada. Dia bagian dari karena seperti yang Ana bilang di dulu-dulu ya, bahwasanya mudhof dan mudhof ilaih ini satu kesatuan. Maknanya gabung. Di maknanya tidak bisa dipisah. Coba kalau Anda bilang seperti ini, ya, nilai ujian. Anda tanya, ini maknanya gabung atau maknanya pisah? Nilai ujian. Gabung. Nilai gabung ya. Kalau kita maksud nilai ujian ini ya nilai ya ujiannya, bukan ujiannya, tapi bukan nilainya, tapi menggabungan. Ya kalau gabungan ini bisa menjadi mubtada ya. Mubtada itu bisa gabungan seperti itu. Asalkan dia entah itu idhofah, entah itu na'at wal man'ut. Nanti untuk lebih detailnya mudhof ilaih Ana jelasin besok ya, karena mudhof dan mudhof ilaih ini macam-macam ya, dan kalau antum belum terlalu paham itu emang butuh penjelasan ya. Jadi untuk lebih detailnya Ana jelasin besok ya mudhof dan mudhof ilaih. Tapi intinya di sini al-muqabalati sebagai mudhof ilaih. Ya. Sama seperti biasanya ya, seperti kemarin ya, Ibnul Mudiri, Ismul Muhandisi, ya, Ibnu Muhammadin yang kemarin ya mudhof dan mudhof ilaih. Yang terakhir, asbahat kutubul Arabi muntasyiratan fi Aurubah. Asbahat Asbahat kutubul Arabi muntasyiratan fi Aurobah. Fi Aurubah ya. Rubah. Baik, ya di sini artinya asbahat itu bisa pagi atau bisa sudah ya. Asbat itu artinya hampir seperti kana ya. Atau hari ini kayak gitu ya, atau pagi ini sampai sekarang ini ya. Kutubul Arabi, buku-buku Arab itu muntasyirah. Mana muntasyirah? Intasyarah artinya rusak. menyebar. Menyebar ya. Apa menyebar. buku sampai Tersebar. sekarang atau buku-buku Arab itu sudah tersebar di Eropa ya. Di sini antum bisa ngeliat isimnya mana? Kutubu khobarnya Muntasyiratan. Nah, al-Arabi ini seperti yang di atas, yaitu sebagai mudhof ilaih. Ya, buku-buku Arab ya. Ini yang kita maksud bukan buku-buku, bukan Arabnya saja, tapi gabungan kutubul Arabi, buku-buku Arab. Ini mudhof ilaih maksudnya ya. Jadi maknanya nggak bisa dipisah. Kalau maknanya dipisah beda. Coba kita artikan buku sama kita artikan Arab ya beda. Tapi kalau digabung buku-buku Arab, maka ini artinya bisa kepemilikan atau bisa penjelas atau bisa tambahan. Idhofah itu artinya banyak, bisa kepemilikan, bisa tambahan, bisa penjelas. Yang mana kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaan antara sifat dan frase. Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan ya. Contohnya seperti ini ya. Ana bilang buku baru sama buku Arab. Ya, buku baru sama buku Arab ya. Ana tanya, ini berbeda atau sama secara makna? Buku baru. Beda ya. Kalau kita ngomong baru itu sebagai sifat, ya kan? Baru sifat bukan? Sifat. Yang mana kalau dalam bahasa Arab itu masuknya hukumnya na'at wal man'ut. Ya. Tapi kalau buku Arab ini sebagai idhofah atau frase. Kepemilikan ya, penjelas. Arab ini bukan sifat. Arab ini penjelas atau kepemilikan kan. Maka dalam bahasa Indonesia nggak ada perbedaan sifat sama frase. Cuma kalau dalam bahasa Arab nanti beda. Nanti kalau yang sifat kutubun arabiyatun, tapi kalau kalau idhofah kutubul Arabi ada hukumnya tersendiri.
Ya. Yang ini yang perlu banyak praktek ya untuk mengetahui perbedaannya. Intinya kalau masih bermakna sifat yaitu na'at wal man'ut, tapi kalau bukan sifat, contohnya kepemilikan, nah itu mudhof ilaih ya. Jelas ya? Nah, Ustaz. Coba kita masuk ke latihan yang ini ya. Tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan silakan ya? Kalau masih kurang jelas tentang kana wa akhwatuha atau ini artinya apa, ini maksudnya tadi apa, silakan ya biar lebih jelas lagi ya. Silakan ya kalau masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ditanyakan. Maafi ya. Kalau Insyaallah. tidak ada, sekarang anak jelasin ya, ini tambahannya. Di buku nggak ada, tapi ini tambahan. Jadi kana wa akhwatuha ini fiil. Fiil, ya kan? Otomatis kalau fiil itu domirnya bisa saya. Jadi kalau qara'a Muhammadun artinya Muhammad membaca, kalau saya membaca apa? Akra'u. Fiil madinya. Qara'a kan fiil madi. Jadi kalau saya membaca, jadi qara'tu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya, kan karena Muhammadun naiman, ini kan Muhammad dia. Kalau menjadi saya tidur, saya telah tidur, gimana nanti? Nimtu. Bukan, ditambahin kana ya. Dari kananya gimana? Nanti yang dirubah adalah Kuntu. kananya ya. Kuntu. Kuntu ya Ustaz ya. Kuntu Kuntu. naiman. Ya. Jadi kalau kita ngomong seperti ini ya, Muhammadun toliban, kana Muhammadun toliban, Muhammad seorang Murid. 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 Nanti kalau saya seorang murid, kuntu toliban, kuntu toh. Untuk toliban. Untuk Nah, Taliban. seperti ini bisa. Ya. Dan nanti isimnya mana? Isimnya itu tu tadi ya. Itu sebagai isim kana, toliban sebagai khobar kah? Khobar kana. Ya. Jadi bisa dirubah pakai domir. Jadi tambah kana jadi kuntu. Kalau kalau kamu laki-laki kunta. Kalau kamu perempuan menjadi Kunti. kunti. Ya. Nah, kalau kalian kuntum, antum sering dengar kuntum. Kuntum itu maksudnya dari kuntum khaira ummatin itu artinya kana wa akhwatuha juga, tapi domirnya antum, domirnya antum. Ya. Nah, Ustaz mau nanya. ya silakan. Maaf dipotong Ustaz, dipotong. Maaf lah, Ustaz. Tadi kan yang pakai yang bisa diganti domir Ustaz. Contoh deh yang nomor 2 itu kan jadinya karena al-ikhtilafu tadi dibilang ada alif lamnya jadi mazalatil. Nah, Ya kan? Tapi kalau misalkan dia domirnya domirnya hiya kalau hiya kan berarti seharusnya mazalat Ustaz. ya ini Tapi hiya. kalau dia Al-ikhtilafat kan hiya. Jamak ghairu akil, jamak ghairu akil, jamak ghairu akil dihukumin Mu'anas. mu'annas. Paham nggak maksudnya? Sekarang anak tanya, al-ikhtilafat ini jamak atau bukan? iya jamak mu'annas kan. Jamak buat mu'annas ya, jamak buat mu'annas. Ya. Sekarang ada kaidah dalam bahasa Arab, jamak ghairu akil itu dihukumin mu'annas, atau kalau jamak buat sesuatu yang bukan mu'annas hakiki, yang bukan perempuan, itu dihukumin satu mu'annas. Jadi kalau kita bilang kutubun, itu mu'annas juga. Ya kan? Maka ini pakai domir hiya. Seperti di sini loh, asbahat kutubu. Sekarang kutubu ini jamak kan, ya kan? Iya. Nah, sekarang dia jamak ghairu akil, jamak ghairu akil, jamak ghairu akil dihukumin muannas, domir bukan dihukumin domir hiya. Maka di sini asbahat. Ya. Al-ikhtilafu juga sama, maka dia dihukumin aslinya mazalat, cuma karena ada alif lam jadi mazalatil. Paham maksudnya enggak? Gimana tadi? Sudah paham Hayati? Berarti kalau misalkan dia
domirnya hiya atau anti, tetap kita ngelihat dari alif lamnya itu. Kalau Setelah anti, itu. bedanya ya. Domirnya bedanya hiya sama anti. Kalau kita ngomong Nah, iya. anti, sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun, sukun. Jadi nanti kalau Kalau misalkan, kana jadi kunti. Kana jadi kun. oh, Tapi kalau kan ini kalau kanat. misalkan, Kalau hiya nggak sukun. kalau misalkan yang nomor 2 ini kan domirnya hiya, Ustadz. Nah, kalau misalkan anti kan juga mazalti, Ustadz. Bukan mazalti, mazilti. Oh, mazilti. Karena Oh, jadi kalau domirnya anti, sebelumnya sukun. Ya kan? Kalau domir anti, jadi sebelum T-nya ini sukun. Sebelum T-nya sukun. Contohnya kayak gini ya. Oh iya, paham. Ya. Kan kalau anak bilang qoro'a, jangan yang mazalah gak usah. Qoro'a aja yang fiil ya, yang biasa. Sekarang kalau buat kamu kan qoro'ti, alifnya sukun ya, hamzahnya sukun ya. Qoro' ini sukun ya. Iya. Tapi kalau Iya. domir hiya nanti qoro'ati, A-nya hidup. Nah, bedanya di situ, Oke. Contohnya qoro'a masih ya, kataba lah, Paham tuh, kataba. Ustadz. Ya, kalau kamu telah menulis katabti, ya kan? Kamu telah menulis katabti. Cuma kalau dia perempuan, misalkan guru telah menulis kata batil, bukan katabti, tapi kata batil ustadzatu. Gitu. Kalau nggak ada alif lam ya katabat. Kalau nggak ada alif lam jadi katabat. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya di huruf sebelumnya. Paham ya maksudnya? Kalau domir hiya huruf sebelumnya tetap hidup. Kalau domir anti huruf sebelumnya sukun. Jadi asbaha. Kalau ditambahin anti menjadi asbahti. bahti, Soro nanti soro ini sir ya. Jadi sirti. Laisa ini jadi lastu. Jadi kalau kita bilang lastu itu saya bukan. bukan saya, Bukan saya. Misalkan ana tolibun, saya murid. Ana tolibun, saya murid. Tapi kalau saya bukan murid, lastu toliban. lastu taliban, Lastu toliban. Jadi nanti laisa lastu nanti tunya sebagai isim kana, toliban ini sebagai khobar laisa. Ya. sama laisa, Paham ya maksudnya? Atau kita ngomong saya masih murid. Saya masih murid. Kan mazalah. Kalau ditambahin saya kan jadi tu. Jadi mazil tu. Mazil tu toliban. Artinya saya masih murid. Saya masih murid. Nanti kalau ditanya tu ini sebagai apa? Isim mazalah, toliban sebagai khobar mazalah. Paham ya maksudnya? Nanti kalau buat perempuan mazalat ya, mazalat. Cuma kalau ada alif lam ya mazalatil ya. Misalnya mazalati Fatimah. Fatimah kan nggak ada alif lam, jadi mazalat. Mazalat Fatimah. Tolibatan. Misalkan Fatimah masih seorang murid. Jadi itu ya. Jadi kalau kalian menemukan kuntu atau asbahtu atau asbaha mazala, nah ini adalah kana wa akhwatuha yang mana nanti ada isim sama khobarnya. Ya, isim itu yang marfu'nya, yang khobar itu yang fathahnya. Nanti kan wa kanallahu ada ya dalam Al-Qur'an apa? Wa kanallahu aliman ya. Apa lupa nah ya. Berarti nanti Allahnya sebagai isim. Nah, nanti yang belakangnya itu sebagai khobar ya. Wa kanallahu ghafurur rahima ya kalau nggak salah. Wa kanallahu ghafura. Wakanallahu wafurun kalim. Ghafuran ya. Itu nanti sebagai isim sama khobarnya juga ya.
Allahu aliman hakimah. Naam ya. Aliman hakimah, wa kana Allah aliman hakimah. Nah, itu kan Allah, Allahunya sebagai isim, aliman sebagai khobarnya. Selanjutnya ya, kita coba latihan ya. Kita menentukan isimnya dan khobarnya. Contohnya, kanat al-hadaratu al-arabiyatu al-islamiyatu azimatan. Caranya gampang. Ya, kalau antum mau nyari isimnya, cari yang marfu, yang paling pertama. Cari yang domah yang paling pertama. Nah, al-arabiyatu al-islamiyatu ini bagian dari al-hadarah atau sifat dari al-hadarah, ya kan? Maka tidak dianggap. Baru nanti khobarnya itu yang fathatani, azimatan. Yang artinya sejarah kebudayaan Islam dan Islam Arab itu besar, agung, ya, azimah, agung. Nomor 1, kanat furasut ta'limi fil madi qalilatan. Ya, ini dalam artikel ada ya, artinya apa? Kesempatan belajar belajar di masa lalu sedikit. sedikit. Nah, sekarang isimnya mana? Furasu. Isim furasu, khobarnya qalilatan. Kenapa kanat? Saya ini kok domir hiya? Jamak goiru. Furos kan jamak ya, jamak goiru akil, maka kanat ya. Kanat jamak. Dia maksudnya artinya fursa jadi furos. Maka kalau jamak dihukumin hiya. Jamak goiru akil dihukumin hiya. Mazala talibul ilmi muhibban lil ilmi. Ya, artinya apa? Masalah murid-murid itu masih menuntut ilmu. Mudhaf ilaih satu kesatuan. Kalau mengartikan mudhaf ilaih satu kesatuan, berarti gimana? Murid ilmu. Enggak, Anda tanya isim. Ini kan mazalah masih ya. Yang namanya masih itu harus sambungin isimnya. Kita tanya, tolibul ilmi artinya apa? Menuntut ilmu. Penuntut ilmu. Jadi jangan diartinya jangan dipisah. Jadi para penuntut ilmu masih mencintai ilmu. Iya, masih Ya, atau para tolibul ilmi ya, santri atau penuntut ilmu ya. Maka di sini isimnya ya tolibul ilmi ya, itu isimnya. Tolibunya itu isimnya, khobarnya Muhibban. khobarnya muhibban ya. Saral muallimu mukhlisan fi amalihi. Apa makna? Soro menjadi mu'alim itu menjadi Para pengajar itu menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas dalam pekerjaannya. Nah, jadi seorang pengajar menjadi orang yang ikhlas dalam pekerjaannya. Di sini isimnya mana? Mu'alim isimnya, khobarnya Mukhlisan. Mazala hadafu talibil ilmi al-ilma. Ya. Mazala hadafu talibil ilmi al-ilma. Di sini antum harus cari mudhaf ilaihnya dulu biar maknanya digabung ya. hadafu talibi. Hadaf artinya apa? Adab tata cara. Tujuan. Nah, berarti hadafu talibil ilmi artinya apa? Tujuan menuntut ilmu adalah ilmu. Ya. Tujuan penuntut ilmu masih ilmu. Maka di sini isimnya mana? Hadafu. Isimnya hadafu dan khobarnya
al-ilma. Yang cari yang fathah itu khobarnya ya. Khobaruha ya, maksudnya khobarnya al-ilma. Dhalla al-jamalu wasilata safari ilal yaum. Ya. Al-jamal mana? Unta. Jamal Unta. itu seperti bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya camel, bahasa Arabnya jamal, kan hampir sama ya. Camel. Oh iya, bujur. Berarti serapan lah di bahasa Arab. Artinya apa? Dhalla masih ya berarti. Masih. Unta itu masih wasilah. Unta masih menjadi wasilah atau safar ya. Wasilah itu media. Safar apa? Perjalanan. Nah, ini idofa juga. Jadi artinya sama, media perjalanan atau alat transportasi lah bahasa gitu ya. Transportasi. Sampai sekarang ya. Jadi unta itu masih menjadi media perjalanan atau alat transportasi sampai sekarang. Ilal yaum, sampai hari ini. Di sini isimnya mana? Al-jamal. Khobarnya? Wasilata. Wasilata, ini khobarnya ya. Wasilata karena menjadi mudhof, tidak boleh tanwin. Asbahat tiflu maridon. Asbahat tiflu maridon, apa makna? Asbah berarti? Pagi ini pemuda itu sakit. Anak itu sakit. Nah, di pagi ini atau anak sakit di pagi ini ya. Macam-macam lah. Artinya asbah itu bisa menjadi, bisa pagi ini, bisa masa lampau, ya. Pokoknya menjelaskan tentang keadaan itu ya, yang artinya anak sakit ya. Di sini jelas ini isimnya maridon sebagai khobarnya ya. Khobar. Laisal baitu qoriban minal masjid. Mana? Rumah itu tidak dekat dari masjid. Dengan masjid. Rumah itu tidak dekat dengan masjid. Di situ jelas. Mana isimnya mana? Al-baitu. Al-baitu. Terus khobarnya? Qoriban ya. Jadi kalau kita mau menafyunkan isim itu pakai laisa ya. Kita contohnya al-masjidu kabirun. Masjid itu Besar. Kalau kita mau masjid itu tidak besar gimana? Nggak bisa. Laisa masjidul kabirun. Naam. Kalau kita selain Kabirun. pakai laisa nanti nggak bisa. Masa kita tidak bahasa Arabnya lal masjidu kabirun, nggak bisa. Atau ghairu al masjidu kabirun, nggak bisa. Selain apa lagi? Ma kan artinya tidak juga, nggak bisa. Jadi kalau kita mau menafyunkan sebuah jumlah, jumlah pakai laisa. Bedakan jumlah sama kalimah ya. Jumlah itu terdiri dari berapa susunan. Kan yang kita mau menafyunkan, yang kita mau negatifkan sebuah jumlah. Masjid itu besar. Ini jumlah ya. Ini sebuah kalimat ya kan. Jumlah. Beda sama seperti hadir atau ada. Bahasa Arabnya hadir apa? Ya hadir. Atau kalau ada apa? Mawujud ya kan. Kalau kita bilang tidak ada. Tidak ada. Ghairu. Ya. Jadi kalau misalkan satu kalimat saja, satu kata saja pakai ghairu. Ghairu mawujud. Tidak hadir, ghairu hadir atau siap musta'idun. Kalau tidak siap, ghairu musta'id. Nah, tapi kalau sebuah kalimat yang kita nafyunkan, contohnya masjid itu besar. Ini sebuah kalimat. Maka cara menafyunkannya pakai laisa, dan yang nanti al masjidu kabirun, kalau ada laisa jadi laisal masjidu kabiron jadinya. Kabiron. Iya kan? Contohnya anak tolibun. Saya murid. Masa kita bilang ana la tolibun? Masa kita bilang ana la tolibun? Kan nggak bisa ya.
Ana goiru tolib. Ya nggak bisa. Artinya apa goiru tolib? Nggak ada. Tapi pakai laisa. Jadi langsung aja. Lastu toliban. toliban. Ya. Cara menafyunkan sebuah jumlah pakai laisa. Kalau saya lastu. Kalau kamu lasta. Kalau kamu perempuan Pasti. lasti. 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 Kalau dia laisat. Laisat ya. Kalau kami lasna. Sorol jawu haron ya. Menjadi ya, udaranya menjadi Manas. Jadi panas. menjadi panas, ini jelas. Soal jawu isimnya haron sebagai khobarnya. Haram. Silakan untuk yang setelahnya ini dijadikan tugas. Ya. Yang Iya, latihan Ustaz. 2 dan 3 saja. Tapi yang latihan 4 nih bagus juga ya sebagai latihan. Ikral ayat talia summa hadid khobarokana wa akhwatuha. Nah, yang nomor 4 ini kita disuruh nyari isim sama khobar kana wa akhwatuha. Kita disuruh nyari khobarnya saja. Jadi karena waktunya panjang ya, kita ini hari Kamis ya, nanti ketemu lagi hari Selasa. Jadi masih ada beberapa hari ya. Silakan, ini waktunya panjang, jadi silakan dikerjakan 1 halaman ini semuanya ya. Disuruh ngapain ya? Buat latihan ya. Yang pertama, Mana PR Ustaz? semuanya ini ya, yang halaman ini 154 ya. Ana jelasin dulu yang latihan keduanya ini. Yang latihan pertama ini disuruh ngapain? Ini kalian disuruh nyari yang cocok ya. Soro al jauh haron, dicocokkan di sini. Asbal hawa'u di sini apa? Sesuai kaidah tadi ya. Kan tadi sudah belajar ya kaidah kalau khobar mansub, jangan lupa disesuaikan mudzakkar muannasnya juga ya. Maka nanti coba kalian latihan mana yang cocok menurut kalian ya. Asbal hawa'u nanti yang cocok mana? Ya, dipilih salah satu. Langsung ditulis jawabannya saja. Asbal hawa'u apa jawabannya. Jadi kalimatnya juga ditulis, yang depannya ini ditulis baru langsung jawabannya. Kalau ada bukunya ya langsung tulis di sini aja. Terus yang kedua. Ustaz, tolong permisi ngambil. Lama. Terus yang kedua. Assalamualaikum. Yang kedua, kalian tinggal tambahin sesuai yang tambah kurung ini ya. Ya. Contohnya di sini at-thoriqu musdaimun ya. Musdaim artinya macet. Jalannya macet. Maka tambahin dalam kurung. Kalau ditambahin kana menjadi kana thoriqu musdaiman. Seperti tadi ya, contohnya ini tinggal ditambahin ini saja. Di sampingnya. Langsung ditulis jawabannya nggak apa-apa ya. Soalnya tidak perlu tulis, langsung tulis sampingnya sini. Jelas ini ya, nomor 2. Latihan 2-nya nih. Insyaallah. Sesuai kaidah tadi ya, kalau ada kana berarti asalnya at-thoriqu musdaimun, ini mubtada wal khobar ya. Nanti kalau tambahin kana nanti kana thoriqu musdahiman. Nah, seperti di contoh ini. Ya, tadi sudah belajar ya. Jangan lupa disesuaikan domirnya. Kalau di sini mu'annas ya berarti nanti di sini mu'annas juga ya. Dzulla kalau Laisa. kana. Kalau kana jadi kanat. Ya, dilihat dulu ya, diperhatikan. Kalau di sininya mudzakkar ya berarti tetap seperti ini. Kalau mu'annas nanti disesuaikan. Baru yang terakhir kalian disuruh nyari khobarnya saja. Contohnya nomor 1. Ya, ini surat Al-Qasas ayat 10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigon. Kalian keluarkan khobarnya. Nanti langsung aja. Contohnya khobarnya di sini farigon. Nomor 1 khobarnya farigon. Kayak gitu langsung nggak apa-apa. Nomor 2 khobarnya apa nanti
Silakan kalian cari khobarnya saja. Jelas ya? Nah, Ustaz. Silakan, apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Afi ya. Insyaallah fi yaumil ghad indana al-liqa maratan ukhra fil qawaid ya. Yabhasu anil mudaf an mudaf wa mudaf ilaih ya. Anil mudaf wal mudaf ilaih. Ana Ustadz. Silakan. Nah, mungkin yang seperti saya, insya Allah nanti akan belajar lebih lagi, lihat rekamannya. Jadi mungkin yang masih malu-malu atau yang tidak mengikuti bisa lebih lihat lanjut rekaman penjelasannya Ustadz. Nah, ya. Terus sebenarnya ada lagi Ustadz satu, itu yang kemarin mengenai apa ya pelajaran yang kemarin tuh. Kalau bilang yang paling, misalkan yang paling bagus, yang paling besar, yang paling kecil, pokoknya sifat benda yang paling-paling itu apa sih Ustadz ya Arabnya? Arabianya yang paling gitu loh. Dia yang paling gitu kan. Yang kan yang kemarin tuh yang. Jadi untuk bilang paling itu apa sih Ustadz gitu loh. Syukron. Sip ya. Jadi seperti yang pertama tadi ya. Yang pertama jadi sebenarnya pembelajaran ini ketika antum masuk pertama kali di pembelajaran ini mungkin pasti bingung ya, agak bingung pasti ya. Meskipun anak jelasnya pakai bahasa Indonesia, tetap mesti ada bingungnya. Ya, solusinya gimana ngeliat rekaman? Ya. Karena ketika kita melihat rekaman itu kita mengulangin ilmu yang didapat dan ketika kita mengulangi ilmu yang didapat itu akan menjadi pemahamannya menjadi lebih ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang masih kurang paham atau masih malu, pertama bisa lihat rekaman dulu. Yang kedua nanti kalau masih belum paham lagi bisa ditanyakan langsung ya lewat WA. Terus yang kedua cara ngasih yang paling ya. Dalam bahasa Arab cara kita ngasih yang paling itu kita harus langsung sambung ya kalimat apa. Misalkan yang paling besar, nggak bisa kita ngomong yang paling saja nggak ada besar, nggak ada sifatnya nggak bisa. Harus ada sifatnya, yang paling besar, yang paling panjang, yang paling pintar, yang paling tinggi. Harus seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bilang yang paling saja nggak bisa. Harus ditambahin sifatnya apa. Kemudian caranya gimana? Ya, kita kan tahu contohnya besar ya. Bahasa Arabnya besar apa? Kabirun. Kabirun. Ya. Bahasa Arabnya besar kabirun. Sekarang kalau kita anak ngomong lebih besar apa? Akbar. Akbar. Ya. Nah, akbar ini bisa bermakna lebih besar, bisa bermakna yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita ditanya bahasa Arabnya yang paling besar gimana? Ditambahin alif lam, al akbar ya. Misalkan gini ya. Al akbar fi faslina, tapi biasanya ditambahin mudhof ilaih ya, ditambahin misalnya murid yang paling besar di kelas kita adalah Khalid, contohnya gitu. Jadi akbarut tulab fi faslina Khalid. Ya. Jadi kan kita ngomong murid yang paling besar, berarti ini mudhof dan mudhof ilaih. Murid yang paling besar akbarut tulabi fi faslina Khalid contohnya. Jadi tergantung kalimatnya seperti apa ya. Nah, apakah ada contoh kalimat biar anak terjemahkan ya. Jadi kalau contoh kalimatnya murid yang paling besar di kelas, ya caranya nanti disambungin akbarut tulab ya. Tapi apakah ada contoh kalimat yang lain biar anak terjemahkan? Nggak ada ya. Jadi caranya jadikan af'alu. Fiilnya kabirun jadikan af'alu. Contohnya Muhammadun jadi Ahmadu. Kalau kita ngomong bilang Ahmad itu orang yang terpuji. Nah, kabirun itu besar. Nanti kalau yang paling besar atau terbesar akbar. Misalkan tadi ada panjang tawilun ya. Nanti yang paling panjang atwal jadikan af'al. Ini namanya isim tafdil.
Ada yang nulis di chat ya, nilai yang paling besar di kelas ini adalah Fatimah. Nah, ini nilai yang paling besar. Ya. Maka yang paling besarnya ini menjadi sifat ya. Kita cari nilai dulu, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya nilai apa? Natijatun. Ini kita nggak perlu pakai alladzi ya. Ini karena yang paling besar ini sebagai sifat. Jadi nggak perlu pakai alladzi. Cukup kita pakai dijadikan naat ya. Jadikan naat. Jadi kabirun dulu. Kabirun ini dijadikan naatnya. Tadi kabirun itu kan besar. Kalau yang paling besar apa? Akbar. Akbar. An-natijah Al-akbar. al-akbar fi hadzal fasal Fatimah. Apakah benar seperti itu? Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena al-akbar itu buat mudzakkar. Terus kalau muannasnya gimana? Antum sering dengar kiamat kubro, kiamat sugro. Kubro ini an-natijah al-kubro fi hadzal fasal Fatimah. Jadi kalau kita ngomong akbar itu mudzakarnya, muannasnya apa? Kubro. Sogirun ya. Kita ngomong sogirun kecil. Nanti paling kecil asgor. Buat mudzakar asgor. Kalau buat muannas menjadi sugro. Yang paling kecil. Berarti di sini kita cukup menjadikan besarnya tadi menjadi ismu tafdil. Tapi jadikan yang muannas karena natijah kan muannas ya. Natijah muannas ya, ada taknya. Jadinya al-kubro. An-natijah al-kubro fi hadzal fasal Fatimah. Jadi nggak perlu pakai alladzi. Karena yangnya ini kan yang sebagai sifat ya. Paling besar kan sifat. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada murid terpintar atau murid yang paling pintar atau at-thalibu al-amhar, karena at-thalibu mudzakkar, pintar kan mahirun, nanti paling pintar amhar mudzakarnya. Amharnya. At-thalibu al-amhar fi hadzal fasal Muhammad. Murid yang paling pintar di kelas ini Muhammad. Jadi kita lihat sifatnya seperti apa dulu, baru dirubah. Jangan lupa mudzakkar muannasnya disesuaikan. Paham ya? Siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Siswa yang paling oces sana nggak tahu oces ya bahasa apa, dan bahasa Arabnya juga nggak tahu apa itu. Al-amhar, azka ya. Zakiyun itu cerdas. Nanti kalau paling cerdas azka. Azka. Pakai za ya, pakai za azka. Baik. Ayana tatim liqa'ana biqirati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Jadi kalau antum pelajari bahasa Arab lebih dalam sebenarnya luas banget. Contohnya kayak kenapa bukan kiamat kabir, bukan kiamat sogir. Nah itu ada penjelasannya, kiamat kubro, kiamat kubro. Yang mana itu pembelajaran seperti itu luas banget dan nggak bisa kita belajar cuma sebentar ya. Karena anak tahu seperti ini karena anak sudah belajar bahasa Arab lama ya. Jadi tahu ya. Jadi intinya bahasa Arab ini sangat luas ya. Jadi kita harus tetap istiqomah untuk mempelajarinya karena kalau kita pelajari lebih dalam kita akan menyadari bahwasanya betapa luasnya bahasa Arab, betapa besarnya ya bahasa Arab ya. Maka itulah yang perlu kita lakukan ya. Nah, syukuran lahu sunaitumamikum. Jangan lupa ya, besok malam ada Zoom pembelajaran. Silakan untuk hadir ya bagi yang tidak ada halangan. Yang ada halangan ya silakan lihat rekaman juga nanti Ana share rekamannya ya. Karena pembelajaran mudhaf dan mudhafilah ini sangat penting ya. Bahkan di kelas baca kitab ini sudah menjadi pembahasan beberapa minggu yang lalu, tapi masih ada aja
yang belum terlalu paham ya, maka perlu Ana jelasin lagi di Zoom biar nanti benar-benar paham. Jadi silakan untuk hadir di besok malam ya. Aku lo qouli Dan hadza ada wa lagi Ustaz, astaghfirukum. mutaakhir Ustaz, Nah, la ba'sa. astazin. Itu yang terakhir, mohon maaf, izin saya link anu dong Ustadz yang pernah anak ikut Zoom juga sama Ustadz itu yang masalah angka Ustadz. Dulu pernah saya lihat, tapi saya ingin lihat kalau boleh bagi link Zoom-nya Iya, dong, link ke YouTube-nya Ustadz, angka pernah Iya. saya. Nanti japri aja langsung ya. Nanti Ana share. Syukron. Aku lo qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya.